Kapal itu memang ngedekat ke arah mereka. Pergerakan kapal yang dia lihat ini terlihat nggak wajar, Wak. Macam terhoyong-hoyong ngikutin arus gitu loh. Dan pas diperhatikan lebih detail lagi, Kapten David notice kalau layar kapal itu udah sobek, beberapa bagiannya juga udah ada yang rusak, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di bagian dek kapal. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wae? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa di malam ini aku mau nemenin kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah yang menarik kali, Wak. Kisah malam ini tuh berkaitan dengan laut. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang tahu kalau 80% wilayah lautan yang ada di muka bumi ini tuh belum dijelajahi sama manusia. Kondisinya yang gelap, dalam, dan sunyi ini bikin laut menjadi ruang sempurna untuk menyimpan rahasia kan, Wak. Itulah kenapa ada banyak sekali kejadian misterius di laut yang belum terungkap sampai sekarang. Salah satunya yaitu misteri kapal Mary Celeste, Wak. Ratusan tahun yang lalu, tepatnya di tengah Samudra Atlantik, kapal Mary Celeste ini ditemukan mengapung tanpa seorang pun awak di dalamnya. Padahal muatan kapal ini tuh masih utuh dan persediaan logistik di sana juga masih cukup kali loh, Wak. Dan yang bikin makin janggal lagi, di dalam kapal ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Nggak ada tanda-tanda perampokan, nggak ada juga jejak kekerasan. Jadi semua awak kapal yang ada di kapal ini tuh seolah pergi secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun tuh loh. Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang sebenarnya terjadi dan kemana perginya para awak kapal dari Mary Celeste ini? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum aku bercerita lebih jauh lagi tentang misteri kapal Mary Celeste ini, pertama-tama aku mau jelasin dulu soal profil kapalnya atau latar belakang dari si kapal ini. Jadi, Wak, kalau ditarik jauh ke belakang, sejarah kapal Celeste ini dimulai pada tahun 1860 oleh seorang pengusaha kapal asal Kanada yang bernama Joshua DeWitt. Pada masa itu Joshua ini pindah ke Spencer Island, Kanada untuk membangun galangan kapal yang baru. Jadi galangan kapal ini tuh tempat produksi atau tempat perakitan kapal gitu. Nah, sebelumnya si Joshua ini udah punya galangan kapal, Wak, di wilayah Nova Scotia, tapi dia milih pindah ke Spencer Island ini karena di sana masih banyak sekali pohon berkayu sebagai bahan dasar untuk pembuatan kapal gitu ya. Nah, pada musim gugur tahun 1860, Wak, Joshua sama timnya ini mulailah memproduksi kapal di sana. Ini tuh adalah kapal pertama yang mereka produksi di Spencer Island, Wak, ya, kapal yang pertama ini. Dan rencananya ini juga akan menjadi kapal paling besar serta kapal paling kuat yang pernah dibuat sama si Joshua. Nah, waktu itu semua proses masih manual, Wak. Balok-balok kayu dipotong pakai kapak, digergaji pakai tangan. Terus badan kapalnya juga masih dirakit satu persatu tuh. Nah, proses pembuatan kapal ini selesai setahun kemudian, tepatnya di musim semi tahun 1861. Sesuai rencana, kapal ini betulan menjadi salah satu kapal yang terbesar pada masa itu, Wak. Ukuran panjangnya itu mencapai 99 kaki atau 30 meteran. Terus lebarnya 25,5 kaki atau sekitar 8 meteran. Dan beratnya 198 ton. Nah, kapal pertama ini dikasih nama kapal Amazon yang nantinya akan berubah menjadi nama Mary Celeste. Pertama dikasih nama Amazon, Wak. Nah, setelah kapal ini selesai dibuat, kapal ini pun kemudian dijual lah kepada investor atau ke pemilik baru. Nah, setelah dibeli, kapal Amazon ini langsung difungsikan sebagai kapal dagang, Wak. Tapi sebelum mulai berlayar, kapal ini tentu harus didaftarkan dulu lah ke pelabuhan kan. Macam kapal ini dibikin KTP dulu, Wak. Di KTP itu kan tercatat nih alamat asal kita di mana gitu kan. Nah, kapal ini juga kayak gitu. Mau kemanapun dia berlayar, dia tetap punya alamat asal yang tercatat resmi secara hukum. Nah, kapal Amazon sendiri, Wak, pertama kali didaftarkan beralamat di pelabuhan Passboro, Nova Scotia, Kanada. Dan nih udah didaftarin alamatnya, dikasih namanya apa segala macam. Setelah urusan administrasi selesai, kapal Amazon akhirnya diperbolehkan untuk berlayar. Nah, pas kapal ini pertama kali diluncurkan ke laut, Wak, prosesnya juga berjalan dengan lancar. Tapi pas kapal mulai berlayar jauh nih, hal-hal ganjil mulai terjadi. Nah, jadi, Wak, di tahun 1861 ini, kapal Amazon ini pertama kali berlayar dengan dinakodai seorang kapten yang bernama Robert McClellan. Nah, waktu itu kapal ini mengangkut muatan kargo berupa balok-balok kayu, Wak, yang harus diantar ke
London dari Kanada itu. Tapi di tengah perjalanan Wak, si kapten ini, si nakodanya, Kapten Robert itu tiba-tiba keserang pneumonia. Parah kali sakitnya. Akhirnya seorang mualim atau asisten kapten langsunglah ngebawa si kapal Amazon ini ke daratan terdekat supaya si kapten bisa berobat. Cuma sayangnya nggak lama setelah turun ke darat Wak, Kapten Robert tiba-tiba meninggal dunia. Oke. Nah, jasad Kapten Robert ini pun dibawa baliklah ke kapal. Terus mereka berlayar ke kota pelabuhan tempat si kapten ini tinggal, which is balik lagi. Kapten tuh tinggal di area Spencer Island juga, Wak. Ini sekilas informasi aja ya. Waktu istrinya Kapten Robert itu ngelihat kapal Amazon ngedekat ke dermaga, dia heran, itu kan kapal laki aku, bukannya kapan hari baru berangkat. Kok cepat kali udah balik lagi gitu, kata istrinya kan. Nah, di situ rupanya firasat istrinya udah mulai nggak enak, Wak. Dan ternyata betul, nggak lama kemudian terlihatlah para kru kapal turun dengan ngebawa peti berisi jasad suaminya atau jasad Kapten Robert. Pecahlah tangis bini waktu itu juga kan ya, siapa sangka Wak, ternyata hal pertama yang diantar pakai kapal Amazon adalah jasad kaptennya sendiri. Oke, ini ditandain bagian ini. Setelah Kapten Robert meninggal dunia, kapal Amazon langsung ganti nahkoda, Wak. Dinakodai oleh kapten baru yang bernama Jack Parker. Dialah yang nerusin tugas Kapten Robert ini untuk berlayar ke London mengantar kargo berisi kayu tadi. Tapi ternyata perjalanannya balik-balik nggak mulus lagi, Wak. Sebelum si kapal ini sampai London, kapal tuh tiba-tiba rusak dan harus berhenti selama beberapa hari untuk perbaikan. Terus pas balik dari London ini kan udah nyampe di London, balik lagi ya kan. Waktu jalan balik, entah gimana ceritanya kapal Amazon ini tiba-tiba nabrak kapal lain. Sampai kapal lain itu tenggelam. Nah, semua kejadian ini bikin orang mulai was-was. Ini sebenarnya kapal Amazon ini aman apa enggak nih? Sempat ragu mereka, Wak, karena baru beberapa tahun beroperasi aja masalahnya udah sebanyak itu ya kan, masalah si kapal ini kan. Dan ternyata nasib buruk kapal ini nggak berhenti sampai di situ juga, Wak. 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1867, ada lagi masalah baru. Jadi waktu itu nih 6 tahun kemudian ini kapal Amazon lagi berlayar di sekitar Cape Breton, sebuah pulau di timurnya Kanada. Terus tiba-tiba cuaca buruk nih datang ya kan, sampai bikin kapal tuh hilang arah dan akhirnya karam. Tapi bukan tenggelam ke dasar laut ya, rusak parah lagi tuh, nyangkut di perairan dangkal kayak gitu loh, karam nih si Amazon ini. Nah, kejadian ini bikin kapal Amazon dianggap udah nggak layak lagi berlayar, sehingga kapal ini udah ditinggalkan gitu aja sama awak kapal dan juga kaptennya. Nah, terus nggak lama kemudian bangkai dari kapal Amazon yang karam tadi itu akhirnya dievakuasi lah, ditarik ke New York, Wak, untuk dilelang secara publik. Nah, akhirnya kapal ini pun dibeli lagi lah ini. Setelah dilelang, dibeli sama seorang kapten juga yang bernama Richard Haynes dengan harga 1.750 USD atau sekitar puluhan ribu dolar, Wak, kalau kurs sekarang. Pastinya kapal Amazon ini nggak bisa langsung dipakai karena kan kondisinya udah rusak parah kali ya kan. Barulah akhirnya diperbaiki sama si kapten ini. Setelah melewati serangkaian perbaikan, dokter pula Kapten Richard pun ngedaftarkanlah si kapal ini ke pelabuhan New York, bukan di Spencer Island lagi kan, Wak. Udah dibeli sama dia, didaftarkan ke pelabuhan New York dan mengubah namanya dari Amazon menjadi Mary Celeste. Ya, dan nih ganti nama jadi Mary Celeste kan. Selama beberapa bulan kapal Mary Celeste ini pun ikut berlayar lah, Wak, bareng si Kapten Richard, si pemilik barunya. Tapi karena Kapten Richard ini lagi kelilit utang pula waktu itu, kapal ini pun akhirnya dijual lagi ke seorang mantan kapten yang bernama James Winchester. Dan di bawah kepemilikan James ini lah, Wak, peristiwa misterius yang menimpa kapal Mary Celeste pun terjadi. Hal yang menjadi peristiwa paling misterius sampai sekarang terjadi setelah terakhir kali dipegang sama si nahkoda James ini. Peristiwa apa? Masuk. Nah, tidak lama setelah kapal Mary Celeste ini dibeli sama si James tadi, Wak, James notice kalau ada banyak sekali bagian kapal yang lapuk dan harus direnov total. Nah, karena diperbaiki ini lumayan banyak, James ini jadi mikir, apa kapal sekalian aku rombak besar-besaran aja ya. Aku juga pengen lah ini nambah bagian dek sama layarnya kayak gitu, kata si James. Akhirnya dirombak besar-besaran tuh, Wak, sama si James. Setelah proses perbaikan selesai, kapal Mary Celeste ini pun macam terlahir kembali gitu, Wak. Jadi makin cantik, makin kokoh dan juga makin modern. Nah, bahkan beratnya juga yang semula kan 198 ton tuh, nambah lagi jadi 282 ton, hampir 100 ton ditambah sama dia. James puas sekali, Wak, sama perbaikan kali ini. Di situ dia pun langsung merekrut awak kapal yang nantinya akan bertugas di kapal Mary Celeste ini, Wak. Awak kapal yang dia rekrut itu terdiri dari
kapten namanya Benjamin Briggs, terus ada 2 mualim asisten kapten namanya Albert Richardson sama Andrew Gilling, terus ada juru masak namanya Edman, terus ada 4 ABK yang bernama Volker, Boz, Arian Martin sama Gottlieb ya. Jadi total ada 8 orang. Nah, pada bulan November tahun 1872 kapal Mary Celeste ini pun dijadwalkanlah berangkat dari mana tadi? Pelabuhan New York menuju ke Genoa, Italia. Dan ini adalah pelayaran pertamanya Mary Celeste dengan James. Pelayaran pertamanya mereka. Waktu itu mereka ditugaskan untuk ngantar kargo yang berisi alkohol mentah. Oke. Semua alkohol ini dimasukkanlah ke dalam tong-tong berbahan dasar kayu dan ditaruh dengan rapi di dalam ruang palka, ruang tertutup semacam gudang penyimpanan gitu yang berada di bawah dek kapal ya, ditaruh di palka. Ini sedikit informasi aja alkohol mentah ini sebenarnya menjadi salah satu kargo yang paling beresiko untuk diangkut pakai kapal. Kenapa? Karena alkohol ini kan gampang menguap kan dan uapnya itu juga bikin gampang terbakar. Kalau ruang palka di bawah itu nggak punya ventilasi yang cukup, uap kapal ini bisa ngumpul jadi satu di situ. Dan kalau sempat aja sedikit aja kena percikan api, itu uap alkohol bisa langsung bikin kapal tuh meledak. Makanya membawa alkohol ini harus ekstra hati-hati biar nggak tumpah ataupun bocor. Apalagi dibawa di kapal pula ya kan. Nah, udah tuh itu yang dibawa sama mereka. Di pelayaran pertama yang beresiko ini, si Kapten Benjamin malah ngajak istri sama ngajak anak perempuannya pula. Istri namanya Sarah, terus anaknya bernama si Sophia. Sophia masih umur 2 tahun waktu itu dibawa sama dia. Sebenarnya Kapten Benjamin juga punya 1 anak lagi namanya Arthur, umurnya 8 tahun, kakaknya si Sophia ya kan. Tapi Arthur sekolah pula makanya nggak bisa ikut pelayaran ini. Jadi selama ditinggal Arthur dititip ke nenek ya. Dan dibawa 2 orang ini lagi Jadi total yang ikut berlayar 10 orang ya. Kapten Benjamin, istrinya Sarah, anaknya si Sophia dan 7 awak kapal lainnya. Udah 10. Setelah semua persiapan itu siap pada tanggal 7 November 1872, mereka bersepuluh ini pun berangkatlah dari pelabuhan New York ke Genoa, Italia. Dan di perjalanan inilah peristiwa itu terjadi. Jadi beberapa hari setelah berangkat dari pelabuhan New York itu cuaca buruk tiba-tiba datang. Nah, hal ini yang mengharuskan Kapten Benjamin menepi sebentar tuh di pantai Staten Island. Di sana mereka bermalam juga selama 2 hari sampai nunggu si cuaca ini cerah Habis itu mereka lanjut lagi berlayar ngelewatin Samudra Atlantik menuju ke kota Genoa tadi. Nah, di saat yang sama pada tanggal 15 Novembernya ada sebuah kapal yang bernama Dei Gratia. Mau berangkat juga dari New York juga menuju ke Italia juga. Tapi mereka bawa kargo berupa minyak bumi. Nah, kapal ini dinakodai oleh kapten yang namanya David Morehouse. Nah, karena tujuannya sama-sama ke Italia ya kan, kapal Dei Gratia ini juga akan melewati jalur yang sama juga sama si kapal Mary Celeste. Cuman kemungkinan besar mereka nggak akan papasan di jalan karena kan mereka berangkat di waktu yang berbeda. Mary Celeste ini kan duluan. Mary berangkat kurang lebih 1 minggu sebelum si Dei Gratia ya kan. Jadi ya mereka satu tujuan cuman waktunya aja yang berbeda. Berdasarkan catatan dari awak kapal Dei Gratia ini pada awal bulan Desember 1872 waktu mereka sampai di Azores atau wilayah kepulauan di tengah Samudra Atlantik, cuaca yang cerah itu balik lagi memburuk. Dan mereka si kapal Dei Gratia ini diterpa badai kencang. Badai ini juga berlangsung selama berhari-hari katanya Dan besar kemungkinan kapal Mary Celeste juga ngalamin hal yang sama, ya kan? Nah, lalu di tanggal 5 Desembernya waktu cuaca udah mulai membaik nih, samar-samar kru kapal Dei Gratia ngeliat ada kapal asing yang berlayar sekitar 5 mil depan mereka, sekitar 9 kiloan lah kelihatan sama kapal Dei Gratia ini. Akhirnya si awak kasih tahu lah sama si Kapten David ya kan yang bawa si Dei Gratia. Kapten coba tengok lah, di sana ada kapal asing dan kayaknya si kapal itu lagi mendekat ke arah kita, kata si awak kapal ini. Kapten David pun langsung buru-buru ngeluarin teropongnya. Dia ngecek lah kapal asing yang dimaksud sama si awak ini. Dan ternyata betul kapal itu memang ngedekat ke arah mereka. Cuman anehnya pergerakan kapal yang dia lihat ini terlihat nggak wajar macam terhoyong-hoyong ngikutin arus gitu loh. Dan pas diperhatikan lebih detail lagi, Kapten David notice kalau layar kapal itu udah sobek. Beberapa bagiannya juga udah ada yang rusak dan tidak ada seorang pun yang terlihat di bagian dek kapal.
Oke. Nah, perasaan Kapten David udah nggak enak tuh. Dia akhirnya bilang sama timnya, weh, cepat kirim sinyal panggilan ke kapal itulah, kata gitu. Karena setelah dicoba dipanggil berkali-kali sama awaknya si David, nggak ada respon sama sekali, Wak, dari si kapal asing itu. Nah, di saat yang sama kapal asing itu makin mendekat, Wak, makin mendekat ke arah mereka. Dan pas Kapten David ini memperhatikan lagi pakai si teropong itu, barulah si David ini sadar, itu kapal Mary Celeste tuh. Apa mereka masih di sini? Harusnya kan mereka udah nyampe di Itali, kata si David. Kapten David memang familiar, Wak, sama kapal Mary Celeste ini. Bahkan ada juga rumor yang bilang kalau sebenarnya Kapten David itu berteman baik loh sama Kapten Benjamin, kaptennya si Mary Celeste ini. Akhirnya di situ Kapten David pun bilang lah ke timnya, "Woi, udah cepat ambil skoci, cek langsung keadaan di sana. Siapa tahu mereka lagi dalam bahaya," kata si David. Dah tuh singkatnya 3 awak kapal dari Dei Gracia pun berlayar lah menghampiri Mary Celeste yang ada di depannya dengan naik skoci. Salah satu dari mereka tetap stay di skoci, sementara 2 lainnya naik tua ke kapal Mary Celeste. Dan di sanalah mereka melihat pemandangan yang janggal sekaligus juga agak mengerikan, Wak. Di mana hal pertama yang mereka langsung lihat adalah layar dari kapal Mary Celeste ini terlihat compang-camping. Terus waktu mereka cek lebih dalam lagi, ternyata pagar pembatas dek kapal itu ada yang hilang. Terus ruangan palka di bawah kapal itu juga sudah terendam air 1 meter. Semua kamar tidur di sana basah kuyup dan kapal itu kosong melompong tanpa ada seorang pun di dalamnya, Wak. Semua awak kapal termasuk berarti siapa tadi istri anaknya si Kapten Benjamin itu menghilang entah kemana. Kapal Mary Celeste ini, Wak, seolah-olah ditinggalin kayak gitu aja. Cuman anehnya kondisi kapal ini terbilang juga cukup baik, Wak. Walaupun memang tadi layarnya sobek-sobek, ada pagar yang patah kayak gitu kan. Cuman bisa dibilang masih baik, masih bisa beroperasi seperti biasa. Barang-barang pribadi punya kapten, punya awak kapal juga masih utuh. Nggak ada satupun barang-barang berharga mereka yang hilang tuh loh, nggak ada. Dan selain itu, Wak, ya, persediaan logistik seperti bahan makan, terus air bersih di sana juga, itu juga masih banyak. Bahkan alkohol mentah yang mereka angkut itu masih dalam keadaan yang baik, walaupun memang ada terendam air sedikit. Makin heran lah awak dari Dei Gracia ini kenapa kapal ini kalau semua kondisinya masih bagus, terus para awak kapal Mary Celeste ini pada pergi kemana? Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi, awak kapal Dei Gracia pun langsung mencari buku catatan milik awak kapal Mary Celeste. Biasanya, Wak, kapten sama awak kapal itu pasti akan mencatat setiap detail aktivitas mereka selama berlayar di buku catatan itu. Itu udah jadi kebiasaan semua nakoda, semua awak kapal gitu kan. Jadi cari ketemu. Nah, pas bukunya ditemukan, terlihat bahwa catatan terakhir dituliskan tanggal 25 November atau 10 hari sebelum kapal Dei Gracia ini nemuin kapal Mary Celeste. Oke. Nah, di situ tertulis, ya, tulisan biasa aja, Wak, posisi terakhir kapal mereka yang saat itu berada di dekat Pulau Santa Maria, Kepulauan Azores. Itu aja catatan terakhir, nggak ada yang aneh-aneh. Dah, setelah ngumpulin semua info itu, awak kapal dari Dei Gracia ini pun langsung ngelapor ke Kapten David. Dan setelah didiskusikan bersama, mereka sepakat untuk mengevakuasi kapal Mary Celeste ke daratan terdekat, yaitu di Gibraltar, Spanyol. Nah, awak kapal mereka dibagi jadi 2 lagi. Sebagian tetap stay di kapal Dei Gracia dan sebagian lagi ngambil alih kapal Mary Celeste. Udah dibawa lama mereka akan konvoy nih balik. Sesampainya di Gibraltar tadi, pihak berwajib atau kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan sebenarnya apa yang terjadi sama kapal Mary Celeste ini kan. Dan kemana perginya awak kapal ini? Nah, tidak lama setelah mereka berdua ini kapal ini mendarat di Gibraltar, Wak, pihak berwajib langsung menyita kapal Mary Celeste untuk kepentingan penyelidikan. Selain itu mereka juga menginterogasi satu persatu dari awak kapal Dei Gracia, Wak, ditanya-tanyain semuanya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, yang ada mereka malah makin bingung, Wak. Kenapa? Karena di dalam kapal Mary Celeste itu mereka tidak menemukan satupun tanda-tanda perlawanan, yang berarti semua awak kapal yang dari Mary Celeste ini kemungkinan pergi secara sukarela tanpa paksaan sama sekali. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang bikin mereka sampai ninggalin kapal ini, Bapak? Kenapa? Apapun alasannya, orang-orang berharap pada saat itu semoga para awak kapal Mary Celeste ini selamat, ya kan. Bisa aja mereka sempat menyelamatin diri dengan naik skoci, besok mereka lagi terdampar di suatu tempat kayak itu kan bisa jadi. Mereka nih lah orang-orang atau awak-awak kapal, termasuk istrinya si Benjamin itu yang menjadi satu-satunya saksi yang tahu pasti tentang kejadian misterius ini kan, Wak. Dicari lagi sama mereka, dicari. Setelah ditunggu lama,
lama awak kapal Mary Celeste juga nggak pernah muncul, Wak. Tidak ada laporan soal keberadaan mereka, dan mereka juga nggak pernah ditemukan berlabuh di daratan manapun. Kalau memang mereka melarikan diri pakai skoci ya. Itu artinya apa? Besar kemungkinan mereka semua sudah tenggelam di Samudra Atlantik. Mereka hilang dengan membawa jawaban tentang misteri kapal Mary Celeste ini, Wak. Nggak ada satupun yang dapat. Tapi meskipun semua saksi ini udah hilang dan bukti-bukti juga sangat minim, Wak, pihak berwajib terus berusaha melakukan penyelidikan. Cuman sayang tetap buntu juga. Alhasil yang mereka punya cuman sebatas teori-teori. Ada yang bilang itu para awak kapal ini sengaja dihilangkan nyawanya demi dapat uang asuransi katanya. Ada juga yang bilang kalau mereka diserang bajak laut. Ada juga loh, Wak, yang nuduh awak kapal dari De Graciani yang terlibat dalam kejadian ini. Ada juga yang menduga kapal itu rusak gegara gempa bawah laut. Bahkan ada juga yang menduga kalau kapal Mary Celeste ini kapal berhantu. Semua teori itu nggak pernah betul-betul terbukti memang, Wak. Satu-satunya teori yang dirasa cukup masuk akal adalah yang akan aku ceritakan ini. Kurang lebih kronologi kayak ini, Wak. Kapal Mary Celeste ini kan berlayar dengan ngebawa kargo berisi alkohol mentah ya kan. Nah, selama beberapa hari sejak mereka itu sudah mulai berlayar, alkohol ini masih dalam kondisi baik. Terbukti juga dengan hasil penyelidikan, ya toh. Tapi ada teori yang bilang kayak gini, ketika kapal ini menghadapi cuaca buruk dan badai kencang, tekanan udara otomatis kan turun drastis ya kan. Nah, tekanan yang turun ini bikin tong-tong kayu tempat alkohol ini disimpan bisa jadi sedikit renggang, Wak. Akibatnya bukan cairannya yang bocor, tapi uap dari alkohol ya keluar terus memenuhi ruang kargo. Ngerti? Kalau bingung ginilah sederhananya, Wak. Bayangin kalian tuh punya botol parfum. Kalau tutup botolnya rapat, parfumnya kan gak akan kemana-mana ya kan. Tapi kalau tutup botolnya kebuka dikit atau renggang, wangi dari si parfum ini kan bakal kecium walaupun si parfumnya nggak tumpah sama sekali kan? Iya kan? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya karena parfumnya menguap, Wak. Nah, tong-tong kayu berisi alkohol di dalam kapal Mary Celeste ini diibaratkan yang macam botol parfum itu. Terus udara di sekitar kapal diibaratkan macam tutup botolnya. Jadi pas cuaca lagi cerah-cerahnya, udara akan menekan tong-tong kayu itu. Berarti tutup botolnya itu terkunci rapat. Tapi waktu cuaca lagi badai, udara hangat ini akan naik ke langit sehingga tekanannya itu menurun. Itu berarti tutup botolnya itu jadi renggang. Alhasil karena tutup botolnya kebuka, alkohol di dalamnya bisa dengan gampang menguap keluar. Ngerti sampai sini ya? Nah, uap alkohol ini kan nggak kelihatan bentuknya, Wak. Jadi kemungkinan para awak kapal juga nggak ngeh nih kalau alkoholnya menguap. Kemungkinan mereka baru sadar setelah mereka dengar suara gemuruh dari dalam ruang palka. Nah, di situ mungkin mereka panik karena uap yang udah numpuk ini bisa aja gampang meledak karena kena percikan api ya kan. Jadi sebelum hal buruk itu terjadi, mereka harus lebih dulu ngebuka ruang palka dan mengeluarkan uapnya ke udara. Oke. Awak kapal ini, Wak, biasanya kan ngebuka ruang palka itu waktu cuaca lagi cerah. Harus waktu cuaca lagi cerah, Wak. Makanya mereka harus nunggu juga sampai badainya reda dulu baru dibuka. Soalnya kalau dibuka waktu badai, air laut bisa masuk, kargo itu bisa rusak, tekanan udara bisa berubah, bahkan juga berisiko memicu bahaya yang lebih besar. Gak boleh main dibuka kayak gitu, sensitif kali. Jadi mereka harus nunggu sampai badai itu betul-betul reda dulu. Tapi sayangnya badai itu baru reda setelah berhari-hari kemungkinan. Kemudian, tapi waktu mereka udah mau ngebuka ruang palka setelah cuaca cerah ini, Wak, ada yang mereka khawatirkan lagi. Mereka khawatir uapnya udah numpuk terlalu banyak selama berhari-hari dan bahaya kalau sampai mereka hirup. FYI, Wak, menghirup uap alkohol dalam jumlah besar itu bisa bikin orang ngerasa pusing, mual, sakit kepala, sama pandangan mata bisa jadi kabur. Kan bahaya kalau orang ini kayak gitu. Orang dewasa aja dampaknya gini, apalagi di kapal itu ada anaknya kapten. Umurnya berapa? 2 tahun si Sophia itu kan. Gak bisa main buka kayak gitu juga aja. Akhirnya karena tidak mau mengambil resiko, kemungkinan Kapten Benjamin ini memutuskan bahwa semua orang harus ngungsi dulu atau harus pergi dulu untuk meninggalkan kapal sampai uap alkoholnya ini hilang. Itulah kenapa mereka pergi ninggalin kapal Mary Celeste menuju ke titik aman dengan naik skoci mereka itu. Proses hilangnya uap alkohol ini perkirakan butuh waktu cuma beberapa jam aja, Wak. Dan kita ngungsi aja dulu. Nanti kalau udah baru kita balik lagi. Dan selama mereka ngungsi ini, kemungkinan mereka cuma berdiam aja di skoci, Wak. Itu. Tapi sayangnya berdasarkan catatan cuaca di
Kepulauan Azores, Wak, disebutkan bahwa pada saat itu hujan deras dan angin kencang tiba-tiba datang waktu mereka lagi ngungsi nih. Kemungkinan di momen inilah, Wak, para awak kapal beserta Kapten Benjamin dan keluarganya tenggelam di laut waktu lagi ngungsi nih. Kurang lebih skenarionya kayak gitu. Tapi harus diingat, ini juga masih sebatas teori, Wak, ya. Cuman ini teorinya masih dianggap agak masuk akal. Sampai sekarang betul-betul nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi sama kapal Mary Celeste ya. Tapi skenario paling masuk akal ya itu tadi. Dah, sekarang kita balik lagi ke masa penyelidikan. Meski ada banyak sekali teori yang beredar soal misteri kapal Mary Celeste ini, Wak, pada saat itu pihak berwajib tetap berusaha untuk melanjutkan penyelidikan sampai mereka mendapatkan bukti-bukti yang betul-betul akurat ya kan. Cuman sayangnya sampai tahun 1873 mereka belum mendapatkan progres yang signifikan. Akhirnya penyelidikan kapal Mary Celeste pun dihentikan. Terus di bulan September 1873-nya kapal Mary Celeste dibawa balik kampung, Wak, ke kampung yang terakhir yaitu di New York. Waktu itu sang pemilik kapal atau si James tadi itu, James Winchester, udah nggak mau lagi pakai kapal ini. Dijual lah sama dia kapal itu. Waktu dijual nggak selaku yang kemarin-kemarin, Wak, orang-orang yang ada takut duluan sama misteri yang belum terungkap dari kapal Mary Celeste ini setelah semua awak kapalnya hilang ya kan. Bahkan banyak juga yang terlanjur percaya kalau kapal ini sebenarnya kapal hantu. Alhasil kapal pun dijual dengan harga yang murah kali ke sebuah perusahaan yang bernama Cartwright and Harrison. Dijual lah di situ tuh. Jual murah. Perusahaan itu langsung memperbaiki kapal Mary Celeste ini untuk dipakai berlayar lagi, Wak, ya kan? Tapi misteri tentang kapal ini ternyata masih berlanjut. Dimana setelah berlayar lagi ini di tahun 1879 waktu si kapal ini ngangkut kuda-kuda ke Afrika, Wak. Secara misterius kuda-kuda itu banyak yang sakit di sepanjang perjalanan. Kuda yang berhasil diantar dengan selamat dikit aja, selebihnya banyak yang mati gara-gara sakit itu. Nggak cuma itu aja, di tahun yang sama juga, Wak, waktu kapal ini berlayar lagi ke sekitar perairan St. Helena, kapten kapal ya tiba-tiba sakit, meninggal dunia. Ada aja lagi tuh. Banyak lagi kejadian dari kapal ini. Dengan semua track record yang mengerikan ini, pemilik kapal yang terakhir pun mikir ini daripada makan korban lagi dan cuman bikin aku rugi aja, mending aku tenggelamkan aja lah kapal nih. Itu katanya mau ditenggelamkan ya, Wak. Dan betul, upaya penenggelaman ini dilakukan di tahun 1885. Caranya si kapal Mary Celeste ini ditabrakan, Wak. Ditabrakin ke tumpukan batu karang sampai kapalnya betul-betul hancur, biar tenggelam. Berhasil ditenggelamkan kan itu si Mary Celeste ini. Tapi hanya selang 6 bulan kemudian, 3 orang yang bertanggung jawab atas peristiwa penenggelaman kapal Mary Celeste tadi, which is si pemilik kapal, ya kan, kapten terakhirnya dan ada 1 ABK, ditemukan meninggal dunia secara mendadak. Meninggal. Dan 2 kapal yang sempat dipakai untuk menyelidiki kapal Mary Celeste, Wak, juga berakhir dengan nasib buruk, di mana kedua kapal itu tiba-tiba dikabarkan menghilang beserta seluruh awak kapal di dalamnya. Aduh, kok merinding aku ya. Sama kayak kapal Mary Celeste. Mereka nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. 2 kapal itu. Menurut kalian, Wak, kenapa semua ini bisa terjadi? Apa kalian percaya kalau kapal Mary Celeste ini betulan berhantu? Atau kalian punya penjelasan yang lebih logis lagi? Komen di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang misteri kapal Mary Celeste. Meski sudah berlalu selama 153 tahun, sampai sekarang kejadian misterius ini belum betul-betul terungkap, Wak. Teori yang aku ceritakan tadi memang masuk akal. Cuaca buruk dan resiko dari muatan alkohol juga bisa bikin para awak kapal ini terpaksa harus ngungsi dulu dari Mary Celeste, ya kan? Sebenarnya cukup logis kan? Tapi yang bikin aku bingung itu, Wak, kenapa ada banyak kali kejadian sial lainnya yang menyelimuti perjalanan Mary Celeste sejak awal sampai akhir. Dari kapten yang tadi tiba-tiba tiba-tiba meninggal. Terus kapal yang sering kali tiba-tiba rusak. Kuda-kuda yang mendadak sakit. Sampai itu loh, kapal penyelidik yang juga menghilang. Kebetulankah itu kok bisa? Kalau cuma kebetulan kok banyak kali kejadian janggalnya. Semua ini bikin orang-orang percaya kalau kapal Mary Celeste ini adalah kapal jahat yang terkutuk, Wak. Tapi aku sendiri juga lebih penasaran sama penjelasan logisnya sih. Jadi kalau kalian punya teori sendiri atau kalian menemukan teori-teori lain yang tidak aku masukkan di sini, boleh tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.